Saya tidak tahu kalau mencekik itu bisa membuat orang meninggal dunia. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa seorang yang pernah lolos anggota kepolisian berstatement seperti itu? Yes, yes, yes. Ini terkait dari pernyataan mantan anggota polisi MS gitu ya, Muhammad Seili gitu ya, oknum polisi yang mencekik seorang perempuan atau mahasiswi di Kalimantan. Nah, gue ngikutin nih kasusnya gitu ya, di mana ini gue flashback sedikit ya, kenapa dia ini bisa mencekik mahasiswi tersebut. Jadi intinya mahasiswi tersebut ini adalah teman dari calon istrinya. Nah, di Desember kemarin, Muhammad Seli ini, polisi ini ketemu dengan ZD ya, kalau salah namanya ZD ini, inisialnya ZD ini, dan mereka ini melakukan hubungan badan. Nah, ZD ini mengancam akan melaporkan ke kekasihnya yang mau dinikahi gitu ya. Sebut saja Mawar lah ya, Mawar yang mau dinikahi kalau mereka ini habis melakukan hubungan badan gitu. Nah, karena polisi ini rencananya mau menikah di tanggal 26 Januari. Dan ya, dan setelah melakukan hubungan badan karena diancam seperti itu, akhirnya MS ini mencekiklah ZD ini hingga meninggal dunia dan jasadnya ini dibuang di gorong-gorong atau selokan. Dan tentu kan ini diusut dan ketangkap lah gitu ya. Dan ternyata dia ini statementnya gitu. Aduh, gue nggak habis thinking. Ini kok bisa ya gitu, bisa lolos gitu ya untuk masuk ke lembaga paling dipercaya publik gitu ya, kepolisian, ada orang bisa lolos gitu ya dengan statementnya kayak gini gitu. Kita reaction aja dari aureceh.id seperti apa. Jangan lupa subscribe Action Nation. Oknum polisi pembunuh Zahra gitu. Saya tidak tahu bahwa mencekik itu bisa bikin meninggal dunia. Sigop. Aduh gitu ya. Kita baca beritanya, masih ada receh gitu. Bribda Muhammad Seli, oknum anggota polisi terduga pelaku pembunuhan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat, Zahra Dila memperagakan langsung cara dirinya mencekik korban dalam sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang digelar di Aula Mapolres Banjarbaru. Senin 29 Desember gitu, dalam sidang Bribda Seli secara detail menjelaskan kronologi aksi kekerasan dilakukannya terhadap korban hingga akhirnya tak sadarkan diri. Komisi sidang menegaskan bahwa tindakan mencekik leher merupakan perbuatan yang berpotensi fatal dan mempertanyakan niat pelaku gitu ya. Kalau mencekik leher itu fatal berarti niatmu fatal gitu, ujar komisi sidang gitu. Menanggapi hal tersebut, Bribda Seli mengaku tidak tahu bahwa cekikan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Aduh. Siap, dan saya tidak tahu bahwa mencekik itu bisa bikin mati komandan gitu ya. Aduh, ya Allah. Kok bisa ya pertanyaan bisa lolos gitu ya di lembaga yang paling dipercaya oleh publik seperti itu gitu. Dan alah, ini mah akal-akalan dia aja ya, menurut keyakinan saya. Ini mah akal-akalan dia aja untuk mengelabui hukum, ya kan? Iya sih gitu kan. Karena apa ya, orang dewasa mana gitu kan ya yang bilang mencekik itu nggak akan sampai bisa membunuh gitu kan ya. Apalagi kan korbannya juga mengancam akan mengadukan perbuatan tersangka tersebut gitu ya kepada kekasihnya yang akan dinikahi. Ya tentu gelap mata dong gitu. Ini menurut keyakinan saya. Kita baca dulu kalau menurut keyakinan netizen seperti apa. Ini rame, ada 10 komentar, 10.000 komentar bahkan. Kok bisa jadi polisi dengan kapasitas berpikir sependek itu? Terima kasih sudah menunjukkan kapasitasnya. Ya memang join seragam coklat nggak perlu pinter kan? Waduh ini ya. Miris banget SDM kayak gini kayak gini bisa jadi abdi negara gitu. Kok gue itu kan netizen aja sampai gitu. Wow, pinter sekali logikanya yang mulia gitu. Terus menurut lo bisa bikin meninggal apa? Sikat gigi, cuci muka gitu ya. La ilallah, kayak begini SDM bisa jadi polisi, miris banget gitu. Nah sekarang saya tahu alasan kenapa polisi lulusan SMA gitu ya. Ini ada yang kirim stiker, aduh gitu. Saya tidak tahu dengan merebus beras bisa jadi nasi. Saya tidak tahu kalau merebus beras. Iya, logikanya itu netizen ngasih logika lah. Saya nggak tahu kalau merebus beras itu mah basic ya. Malu-maluin institusi banget gitu. Setelah
Brimob lindas ojol terbitlah titik-titik gitu ya, sekolah yang benar gitu. Ya Allah, gak mau bicara kasar ya Allah, tapi ini orang gak bisa mikir apa gimana sih gitu. Saya juga gak tahu kalau 300 juta bisa nebus jadi polisi. Wah, prit 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 gitu. Dibilang sekolah yang pinter biar gak jadi polisi gitu ya. Tes logika gagal total kok bisa keterima ya gitu ya. Itu pertanyaan itu. Tuh, tes logika aja gagal total, tapi kenapa bisa keterima? Kita tahu ya bahwa untuk masuk ke lembaga yang paling dipercaya publik itu, yaitu kepolisian, itu kan rentetan ininya banyak ya tahapannya. Dan ini kenapa hal kayak gini bisa keterima gitu ya. Botak di sini lu gua cekek. Saya juga baru tahu kalau Roll Rexona bisa Roll Rexona bisa jadi polisi gitu. Nggak ada alasan yang lebih masuk akal kah gitu. Ini waktu tes nilainya berapa, logikanya jelek banget gitu. Malah saya baru tahu kalau jadi polisi gitu kan. Itu tadi ya komentar-komentar netizen. Tentu komentar netizen ini shock gitu kan dengan apa yang distatementkan gitu ya, diargumenkan oleh dia pangkatnya masih apa ya, kayak masih baru, umurnya tuh baru 22 tahun atau 20 tahunan gitu. Jadi kan berarti kan dia baru banget masuk polisi juga gitu ya. Aduh gitu ya. Tapi ini ya menunjukkan ya secara nggak langsung gitu. Ya kalau menurut keyakinan saya sih gitu, ini jadi kutip-kutip aja ya. Menurut keyakinan saya ya ini kayaknya akal-akalan dari yang tersangka ini gitu kan ya, karena ya untuk mengelabui lah dan lain sebagainya ya. Biasanya kan kalau di persidangan kan harus adu argumen gitu kan ya, biar bisa meyakinkan gitu kan kebenarannya seperti apa gitu kan. Tapi ya faktanya emang dia membunuh gitu kan ya, jadi ya tetap harus dihukum. Iya nggak sih? Mau terlepas akhirnya apa logika mencekek itu bisa membunuh atau bisa mengakibatkan orang meninggal atau enggak, ya endingnya emang dia udah menghabisi nyawa orang. Kalau menurut Positive People gimana pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.